Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mizan Story. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan solawat ini, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan hidup kita dipenuhi berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi yang menekan tombol subscribe, semoga Allah membukakan pintu rezeki yang luas, melimpahkan keberkahan, dan memudahkan segala urusan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Beginilah kisahnya. Gus Ikdam, seorang pemuda alim dari sebuah pesantren terpencil, tengah melakukan iktikaf di malam yang hening. Di tengah lantunan doa dan zikir, tiba-tiba aroma harum semerbak memenuhi ruangan. Sosok berjubah putih dengan tongkat kayu muncul di hadapannya. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Sunan Kalijaga. Gus Ikdam gemetar, namun Sunan menenangkan hatinya. Sunan berkata bahwa ia datang membawa sebuah pesan penting yang harus Gus Ikdam sampaikan kepada umat. Apakah pesan atau wasiat dari Sunan Kalijaga untuk Gus Ikdam? Mari kita simak ceritanya sampai akhir. Malam yang sunyi, hanya terdengar suara serangga dan angin yang berhembus pelan di sekitar pesantren kecil tempat Gus Ikdam tinggal. Ia memutuskan untuk bermunajat di masjid tua yang berada di ujung pesantren, tempat yang jarang dikunjungi karena suasananya yang mistis. Dengan kain sarung dan peci putih, Gus Ikdam duduk bersila, mulutnya melafalkan zikir dengan penuh kehusyukan. Di tengah malam yang gelap gulita, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Hawa dingin tiba-tiba menyelinap masuk, menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, aroma harum menyeruak di udara, semerbak seperti wangi bunga melati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Gus Ikdam membuka matanya, mencoba mencari sumber wangi tersebut. Namun, tak ada siapapun. Ia kembali menundukkan kepala, melanjutkan doa dengan hati yang mulai diliputi rasa penasaran. Tak lama, suara langkah pelan terdengar mendekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh, dan di sana, di sudut masjid yang gelap, muncul sosok berjubah putih dengan sorban yang melingkar di kepala. Gus Ikdam. Suara itu memanggil namanya, lembut namun penuh wibawa. Gus Ikdam terdiam, tubuhnya kaku seakan tak mampu bergerak. Sosok itu mendekat, cahaya samar memancar dari wajahnya yang penuh ketenangan. Siapa Anda?" tanya Gus Ikdam dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum. "Aku adalah Sunan Kalijaga," katanya, suara itu seakan menggema di setiap sudut ruangan. Gus Ikdam tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk, merasakan campuran antara ketakutan dan keagungan. "Jangan takut, anakku," lanjut Sunan Kalijaga. "Aku datang untuk memberikanmu sebuah amanah besar. Dunia ini sedang dilanda kegelapan, dan aku memilihmu untuk membawa cahaya kepada umat." Kata-kata itu menusuk hati Gus Ikdam, membuat ia merasa kecil di hadapan sosok agung itu. Kenapa saya?" tanya Gus Ikdam, suaranya nyaris tak terdengar. Ia merasa tak layak menerima tugas dari seorang wali besar. Namun Sunan Kalijaga hanya tersenyum, penuh kebijaksanaan. "Karena hatimu bersih, dan keikhlasanmu sudah sampai ke langit. Tapi tugas ini tidaklah mudah, anakku. Perjalananmu akan penuh ujian. Kau harus siap menghadapi apapun yang akan datang." Dalam sekejap, suasana masjid berubah. Gus Ikdam merasa seperti berada di tempat yang berbeda, di tengah hamparan cahaya yang memancar dari setiap arah. Sunan Kalijaga mengangkat tongkatnya, menunjuk ke arah langit. "Lihatlah," katanya. Di atas, Gus Ikdam melihat gambaran dunia yang penuh dengan kekacauan, manusia saling bermusuhan, kezaliman merajalela, dan keimanan semakin pudar. "Inilah dunia yang akan kau hadapi," ucap Sunan Kalijaga. "Namun di balik semua itu, ada harapan yang harus kau bawa." Gus Ikdam menggigil, tubuhnya gemetar melihat pemandangan itu. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Tapi suara lembut Sunan Kalijaga menguatkannya. "Kau akan kuberi 5 pesan yang harus kau pelajari dan sebarkan. Pesan ini adalah kunci bagi umat untuk kembali kepada cahaya kebenaran. Namun, setiap pesan hanya akan terbuka saat kau menjalani ujianmu." Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Gus Ikdam. Setelah memberikan amanahnya, Sunan Kalijaga perlahan menghilang, meninggalkan wangi harum yang semakin memudar. Gus Ikdam terduduk lemas, air matanya mengalir tanpa henti.
Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan ia harus siap memikul tanggung jawab yang begitu berat. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Gus Ikdam bersujud. "Ya Allah, jika ini adalah takdirku, maka kuatkanlah aku," bisiknya dengan penuh kepasrahan. Ia tak tahu apa yang menunggunya, namun ia yakin bahwa amanah ini adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Pagi setelah malam yang penuh keajaiban itu, Gus Ikdam masih diliputi rasa tak percaya. Setiap detail pertemuannya dengan Sunan Kalijaga terus terbayang di pikirannya, seolah menjadi mimpi yang tak berakhir. Namun, aroma melati yang samar-samar masih tercium di ruang masjid tempat ia bermunajat, mengingatkan bahwa semua itu bukan sekadar imajinasi. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Gus Ikdam kembali ke kamarnya di pesantren, namun rasa resah tidak kunjung hilang. Ketika fajar menyingsing, Gus Ikdam memutuskan untuk menyampaikan apa yang ia alami kepada Kiai Anwar, pengasuh pesantren sekaligus gurunya. Setelah mendengarkan cerita itu dengan saksama, Kiai Anwar menatapnya dengan pandangan tajam penuh makna. "Ikdam, apa yang kau alami adalah hal luar biasa. Tapi ini juga merupakan ujian besar. Ingat, amanah dari seorang wali bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng," ujar Kiai Anwar, suaranya bergetar penuh kewaspadaan. Gus Ikdam hanya bisa menunduk. "Tapi, Kiai, saya tidak tahu bagaimana memulai semua ini. Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Kiai Anwar menghela napas panjang. "Kau harus menyiapkan dirimu. Sunan Kalijaga tidak mungkin memilih seseorang tanpa alasan. Mulailah dengan ikhtiar dan doa, dan serahkan hasilnya kepada Allah," jawab sang kiai. Pada malam berikutnya, Gus Ikdam kembali bermunajat di masjid tua itu, berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Ia merasa bahwa tugas ini terlalu besar untuk dipikulnya seorang diri. Tiba-tiba, dalam keheningan malam, cahaya lembut kembali memenuhi ruangan. Sunan Kalijaga muncul untuk kedua kalinya, kali ini dengan wajah yang lebih tegas. "Gus Ikdam," panggilnya, suaranya menggema dengan wibawa. "Aku akan memberimu petunjuk pertama," lanjut Sunan Kalijaga sambil mengangkat tongkatnya. "Dunia ini kehilangan kasih sayang. Manusia sibuk dengan dirinya sendiri, mengabaikan sesama. Tugas pertamamu adalah menyebarkan kasih sayang, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga perbuatan. Ingat, dakwah tanpa cinta hanyalah kebisingan tanpa makna." Gus Ikdam mendengarkan dengan hati yang berat. "Bagaimana saya bisa melakukannya, Sunan? Dunia ini terlalu luas, dan saya hanyalah seorang hamba yang kecil," katanya dengan suara lirih. Namun, Sunan Kalijaga tersenyum. "Langkah pertama selalu sulit, anakku. Tapi ingat, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berjalan di jalannya. Mulailah dari tempatmu berada, dan biarkan cahaya itu menyebar." Tiba-tiba, Sunan Kalijaga menghilang lagi, meninggalkan Gus Ikdam sendirian di masjid yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dengan hati yang penuh kegelisahan, Gus Ikdam memutuskan untuk memulai perjalanan ini, meski ia belum sepenuhnya memahami arah yang harus diambil. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal tugas pribadi, tetapi amanah besar untuk mengubah dunia. Pagi harinya, ia mengumpulkan keberanian untuk berpamitan kepada Kiai Anwar dan seluruh santri. "Saya tidak tahu kapan saya akan kembali, tapi doakan saya agar mampu menjalankan amanah ini," katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Semua santri mengantarnya dengan doa dan harapan, meski tak sedikit yang merasa khawatir akan keselamatannya. Dengan langkah perlahan, Gus Ikdam meninggalkan pesantren. Perjalanan ini baru dimulai, namun ia sudah merasakan beban yang begitu berat di pundaknya. Namun, ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari takdir yang telah dituliskan oleh Sang Maha Kuasa. Di hati kecilnya, ia berjanji untuk menjaga dan menyampaikan pesan yang telah diberikan oleh Sunan Kalijaga, apapun rintangannya. Gus Ikdam melangkah keluar dari pesantren dengan hati yang berat. Angin pagi yang lembut menyapa wajahnya, namun di dalam dirinya badai kebimbangan terus bergemuruh. Ia membawa sebuah tas kecil berisi Al-Quran, tasbih, dan sedikit bekal dari para santri yang mengantarnya dengan harapan dan doa. Di setiap langkahnya, ia terus bertanya dalam hati, di mana aku harus memulai? Tapi ia ingat pesan Sunan Kalijaga, bahwa kasih sayang adalah langkah pertama yang harus ia sebarkan. Perjalanan pertama Gus Ikdam membawanya ke sebuah desa yang tampak tenang dari kejauhan. Namun, begitu ia melangkah lebih dekat,
suasana tegang menyelimuti udara. Di tengah lapangan desa, dua keluarga besar sedang beradu mulut, suara mereka meninggi dan hampir berubah menjadi kekerasan. Gus Ikdam berhenti sejenak, memperhatikan dengan hati yang cemas. Ia tahu, inilah ujian pertamanya. Dengan penuh keberanian, Gus Ikdam mendekati kerumunan. "Assalamualaikum," ucapnya, suaranya lembut namun cukup untuk menarik perhatian. Semua mata tertuju padanya, dan suasana hening sejenak. Salah satu tokoh dari keluarga yang berseteru maju, wajahnya penuh emosi. "Apa urusanmu di sini, anak muda? Jangan campuri masalah kami," bentaknya. Gus Ikdam tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ia mendekati lelaki itu dengan senyum dan berkata, "Saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi saya yakin, Allah tidak menciptakan kita untuk saling bermusuhan. Boleh saya tahu, apa yang sebenarnya terjadi?" Dengan susah payah, lelaki itu menjelaskan bahwa konflik ini berawal dari tanah warisan yang diperebutkan kedua keluarga. Amarah dan dendam telah memisahkan mereka selama bertahun-tahun. Mendengar itu, Gus Ikdam menunduk sejenak, memanjatkan doa dalam hati. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, "Saudara-saudaraku, tanah yang kalian perebutkan ini tidak akan kalian bawa ke kubur. Yang akan kalian bawa adalah amal kalian, kasih sayang kalian, dan kedamaian yang kalian berikan kepada sesama. Bukankah lebih baik kita berbicara dengan hati, bukan dengan amarah?" Kata-kata Gus Ikdam seperti air yang memadamkan api. Kedua keluarga mulai menundukkan kepala, seolah tersadar akan kebodohan mereka. Namun, salah satu lelaki tua dari keluarga lain berdiri dan berkata, "Kata-katamu benar, anak muda. Tapi luka kami terlalu dalam. Kami tidak tahu bagaimana memulainya." Gus Ikdam tersenyum. Ia meminta kedua keluarga untuk duduk bersama dan membaca Al-Fatihah sebagai langkah awal. Malam itu, Gus Ikdam bermalam di desa tersebut. Ia menghabiskan waktu berbicara dengan kedua keluarga, mendengarkan keluhan mereka, dan mencoba menjadi jembatan. Pelan namun pasti, ketegangan mulai mencair. Gus Ikdam mengingat pesan Sunan Kalijaga, bahwa kasih sayang tidak hanya disampaikan lewat kata-kata, tetapi melalui perbuatan. Dan malam itu, ia merasa telah menjalankan pesan pertama dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Gus Ikdam berpamitan kepada warga desa. Kedua keluarga yang sebelumnya berseteru kini saling bersalaman, bahkan tersenyum satu sama lain. "Terima kasih, Gus. Anda adalah cahaya bagi desa kami," ujar salah satu warga. Gus Ikdam hanya tersenyum dan berkata, "Semua ini adalah kehendak Allah. Jangan pernah biarkan amarah merusak hati kita lagi." Saat melangkah pergi, Gus Ikdam merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia sadar bahwa tugas ini tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang memurnikan niat dan menyebarkan cahaya kasih sayang kemanapun ia pergi. Meski perjalanan masih panjang, ia merasa lebih yakin bahwa ia tidak sendirian. Allah selalu bersamanya, seperti yang dijanjikan Sunan Kalijaga. Setelah berhasil membawa perdamaian di desa pertama, Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya ke arah sebuah kota besar. Jalan setapak berubah menjadi jalan berbatu, dan keramaian mulai terasa. Di tengah hiruk-pikuk pasar kota, Gus Ikdam melihat orang-orang berlalu lalang dengan wajah sibuk dan acuh tak acuh. Ia merasa asing di tengah keramaian ini, namun ia tetap berjalan, mencari petunjuk untuk melanjutkan tugasnya. Saat itu, Gus Ikdam bertemu dengan seorang pemuda kaya yang sedang duduk santai di sebuah kafe mewah. Pemuda itu mengenakan pakaian mahal, perhiasan berkilauan, dan membawa ponsel yang terus-menerus ia gunakan untuk merekam dirinya sendiri. Ketika melihat Gus Ikdam yang berpakaian sederhana, pemuda itu tertawa kecil dan mendekatinya. "Hei, kau siapa? Apa yang kau lakukan di kota ini dengan penampilan seperti itu?" tanyanya dengan nada mengejek. Gus Ikdam tersenyum lembut. "Saya hanyalah seorang musafir yang sedang mencari jalan," jawabnya tenang. Pemuda itu tertawa lebih keras. "Mencari jalan? Di sini, dunia ini bukan untuk orang sepertimu. Dunia ini milik mereka yang punya kekuasaan dan kekayaan, bukan orang kampung dengan mimpi-mimpi kecil." Ucapnya penuh cemooh. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan, namun Gus Ikdam tetap diam, tidak membalas ejekan itu. Pemuda itu merasa tidak puas, mencoba menguji Gus Ikdam lebih jauh. "Jika kau begitu suci, beritahu aku, di mana Tuhan saat orang-orang miskin seperti kalian menderita?"
Apa gunanya iman kalau hanya membuat kalian pasrah pada takdir? Katanya dengan nada sinis. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan rasa iba. Saudaraku, jawab Gus Ikdam pelan namun penuh keyakinan, Tuhan selalu bersama kita, bahkan di tengah penderitaan. Bukan Dia yang menjauh dari kita, tetapi kitalah yang sering melupakannya. Kekayaan dan kekuasaan yang kau banggakan tidak akan berarti tanpa iman yang kokoh. Kau mungkin memiliki segalanya di dunia ini, tapi apakah kau memiliki kedamaian? Pemuda itu terdiam sejenak, seolah-olah kata-kata Gus Ikdam menusuk ke relung hatinya. Namun, egonya membuatnya tertawa kecil. Kedamaian, apa yang kau tahu tentang kedamaian? Aku punya segalanya yang membuatku bahagia, katanya, meski suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Gus Ikdam tetap tenang, tidak terprovokasi. Bahagia yang sesungguhnya bukan berasal dari apa yang kau miliki, tetapi dari apa yang kau beri. Cobalah kau buka hatimu, maka kau akan mengerti. Pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memandang Gus Ikdam dengan tatapan bingung, seolah-olah sedang melawan pergulatan batin dalam dirinya. Sementara itu, orang-orang yang mendengar percakapan mereka mulai terdiam dan merenung. Beberapa di antara mereka bahkan terlihat meneteskan air mata, tersentuh oleh ketulusan Gus Ikdam. Malam itu, Gus Ikdam kembali bermalam di masjid kecil di pinggiran kota. Dalam doanya, ia memohon kepada Allah agar pemuda itu diberi hidayah. Ia sadar bahwa menyampaikan dakwah bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang menanamkan kebaikan di hati orang lain, meski hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Keesokan harinya, pemuda itu mendatangi Gus Ikdam di masjid. Wajahnya terlihat lebih lembut, dan ia membawa sebuah kantong kecil. "Ini untukmu," katanya dengan suara pelan. "Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-katamu kemarin membuatku berpikir. Mungkin aku salah selama ini." Gus Ikdam tersenyum, menolak pemberian itu. "Terima kasih, saudaraku, tapi aku tidak membutuhkan ini. Berikanlah kepada mereka yang lebih membutuhkan. Itu akan lebih berarti." Pemuda itu tertegun, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Gus Ikdam melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih mantap. Ia menyadari bahwa tugasnya tidak hanya membawa pesan, tetapi juga menghadapi orang-orang dengan kasih sayang dan kesabaran, tak peduli betapa sulitnya situasi itu. Perjalanan ini adalah ujian bagi dirinya sendiri, untuk terus memperbaiki niat dan memperkuat imannya. Setelah meninggalkan kota besar, Gus Ikdam melanjutkan perjalanan ke sebuah daerah yang terletak jauh dari keramaian. Desa itu terkenal sebagai tempat yang tandus dan miskin, sehingga penduduknya sering berjuang hanya untuk bertahan hidup. Langit mendung mengiringi langkah Gus Ikdam ketika ia memasuki desa tersebut. Hujan mulai turun perlahan, seolah menyambutnya dengan kesedihan. Ketika ia tiba di tengah desa, pemandangan yang memilukan menyambutnya. Anak-anak kurus berlarian tanpa alas kaki, wajah mereka pucat karena kurang gizi. Orang-orang dewasa hanya duduk di depan gubuk-gubuk reyot, menatap hampa ke arah tanah. Seorang perempuan tua mendekatinya, wajahnya penuh kerut dan pandangan matanya redup. "Nak, apa yang kau cari di tempat ini?" "Tidak ada apa-apa di sini, hanya penderitaan," katanya lirih. Gus Ikdam tersenyum lembut dan menjawab, "Saya tidak mencari apa-apa, Nek. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya bisa." Perempuan tua itu terdiam, seolah tak percaya bahwa masih ada orang yang peduli dengan mereka. Gus Ikdam kemudian meminta izin untuk berkumpul dengan para warga, berharap bisa berbicara dengan mereka. Namun, warga tampak enggan, seolah sudah terlalu lelah dengan janji-janji kosong yang sering mereka dengar dari para pemimpin yang datang lalu pergi. Malam itu, Gus Ikdam duduk di sebuah balai kecil yang dipenuhi lubang. Ia menyalakan pelita dan mulai mengaji dengan suara lembut. Suaranya menggema di tengah kegelapan, menyentuh hati beberapa warga yang mulai mendekat satu persatu. "Dunia ini hanyalah tempat singgah," katanya setelah selesai mengaji. "Kita mungkin diuji dengan kemiskinan, tapi bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru dalam kesabaran, ada kekuatan yang luar biasa." Seorang pria muda yang selama ini hanya diam akhirnya angkat bicara. "Tapi, Gus, kami sudah terlalu lama sabar. Lihatlah, tanah kami kering, ladang kami mati. Bagaimana kami bisa terus hidup seperti ini?" Gus Ikdam mendekatinya dan menjawab, "Saudaraku, kadang kita hanya melihat ujian, tapi lupa melihat anugerah.
Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin yang kita butuhkan adalah kebersamaan, saling membantu, dan tidak menyerah pada keadaan." Kata-kata itu perlahan membangkitkan semangat warga. Mereka mulai membuka diri, menceritakan keluh kesah dan kesulitan mereka kepada Gus Ikdam. Dengan sabar, Gus Ikdam mendengarkan, memberikan nasihat, dan mengingatkan mereka bahwa setiap cobaan adalah cara Allah menguatkan iman mereka. Hujan deras yang mengguyur malam itu seakan menjadi simbol bahwa harapan baru mulai turun di tengah-tengah mereka. Keesokan harinya, Gus Ikdam mengajak warga untuk bekerja sama memperbaiki ladang mereka yang telah lama ditinggalkan. Ia turun langsung ke sawah, menggali tanah dengan tangan kosong, memberikan contoh bahwa perjuangan harus dimulai dari langkah kecil. Melihat semangat Gus Ikdam, warga desa perlahan ikut bergabung. Mereka mulai percaya bahwa kebersamaan bisa menjadi kekuatan. Dalam waktu singkat, suasana desa berubah. Anak-anak yang sebelumnya murung kini mulai tersenyum. Para ibu yang dulu hanya menatap kosong kini sibuk menyiapkan makanan sederhana untuk para pekerja di ladang. Gus Ikdam menjadi sosok yang membangkitkan harapan mereka, bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan tindakan nyata. Ketika ia akhirnya berpamitan untuk melanjutkan perjalanan, seluruh desa mengantarnya dengan doa dan linangan air mata. "Gus, kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu," kata seorang lelaki tua. Dengan suara bergetar, Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, "Saya tidak meminta balasan apapun. Cukup doakan saya agar tetap istiqomah menjalankan amanah ini. Ingatlah, Allah selalu bersama kalian." Dengan langkah mantap, Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya, meninggalkan desa itu dengan harapan yang kembali tumbuh. Perjalanan Gus Ikdam membawanya ke sebuah wilayah yang lebih maju. Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa kaya bernama Ki Arya, yang dikenal keras kepala dan penuh kesombongan. Ki Arya telah lama memegang kendali atas wilayah itu dengan tangan besi. Ia tidak hanya memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas rakyat kecil, tetapi juga memonopoli semua hasil panen dan perdagangan. Begitu Gus Ikdam tiba di desa itu, ia melihat suasana yang berbeda. Penduduknya tampak hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang berani menatap mata Gus Ikdam ketika ia bertanya arah menuju masjid. Seorang ibu tua akhirnya membisikkan, "Gus, berhati-hatilah di sini." Ki Arya tidak suka orang asing, terutama mereka yang membawa pesan agama. Gus Ikdam mengangguk, tetap tenang meski hatinya mulai bersiap menghadapi tantangan. Di masjid kecil desa itu, Gus Ikdam mulai menyampaikan dakwahnya. Ia mengingatkan warga tentang pentingnya keadilan, kebersamaan, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Semakin banyak warga yang datang mendengarkan, berita tentang Gus Ikdam pun sampai ke telinga Ki Arya. Kepala desa itu murka, "Siapa dia berani datang ke sini dan mengusik ketenangan wilayahku?" geram Ki Arya. Ki Arya segera mengirim beberapa orang kepercayaannya untuk menghadapi Gus Ikdam. Mereka mendatangi masjid saat Gus Ikdam sedang menyampaikan ceramah. "Gus Ikdam, Ki Arya memanggilmu. Beraninya kau datang ke wilayah ini tanpa izin?" bentak salah satu dari mereka. Para warga gemetar ketakutan, namun Gus Ikdam tetap tenang. "Saya akan menemui beliau, tapi biarkan saya menyelesaikan ceramah ini dulu," jawabnya lembut. Mendengar jawaban itu, para utusan Ki Arya semakin berang. Namun, mereka tak bisa mengabaikan ketenangan Gus Ikdam. Setelah menyelesaikan ceramahnya, Gus Ikdam dengan tenang berjalan menuju kediaman Ki Arya yang megah, diikuti oleh para warga yang ingin tahu apa yang akan terjadi. Ki Arya duduk di singgasananya dengan penuh kesombongan. Ketika Gus Ikdam tiba, ia langsung mencemoohnya. "Jadi ini dia, orang yang berani datang ke wilayahku tanpa izin. Apa yang kau cari di sini? Kekuasaan, pengikut, atau kau hanya ingin menjadi pahlawan di mata rakyatku?" tanyanya tajam. Gus Ikdam membalas dengan senyum lembut. "Saya tidak mencari apapun, Ki Arya. Saya hanya ingin menyampaikan pesan kebaikan. Bukankah sebagai pemimpin, tugas Anda adalah melindungi dan memakmurkan rakyat Anda, bukan menakut-nakuti mereka?" kata Gus Ikdam dengan tenang, tetapi penuh ketegasan. Ucapan itu membuat wajah Ki Arya memerah. "Beraninya kau mengajariku bagaimana memimpin?" teriaknya. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. "Saya tidak mengajari, Ki. Saya hanya mengingatkan. Sebagai pemimpin, Anda adalah wakil Allah di muka bumi ini.
Jika Anda berlaku zalim, Anda tidak hanya mengkhianati rakyat Anda, tetapi juga mengkhianati amanah darinya. Kata-kata Gus Ikdam mengguncang hati Ki Arya. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi wajahnya menunjukkan konflik batin yang mendalam. Para warga yang menyaksikan kejadian itu mulai berani berbisik-bisik, berharap ini menjadi awal perubahan. Malam itu, Gus Ikdam bermalam di masjid, sementara di kediamannya, Ki Arya bergulat dengan suara hatinya sendiri. Apakah ia akan berubah, atau justru semakin keras kepala? Gus Ikdam tahu, tugasnya belum selesai. Pertempuran sesungguhnya adalah menyentuh hati seorang pemimpin yang telah lama tenggelam dalam kezaliman. Malam itu, Gus Ikdam tak bisa memejamkan mata. Ia terus berdoa, memohon petunjuk dari Allah agar hati Ki Arya dibuka. Di kediaman megahnya, Ki Arya gelisah. Kata-kata Gus Ikdam terus terngiang di benaknya, seolah menggema dalam ruang kosong yang selama ini ia isi dengan harta dan kekuasaan. Ia memandangi cermin besar di depannya, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan seorang pria yang kehilangan makna hidup. Pagi harinya, Gus Ikdam kembali melanjutkan dakwah di masjid. Kali ini, warga yang datang semakin banyak. Mereka merasa ada harapan baru yang perlahan muncul. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika Ki Arya muncul dengan para pengawalnya. Warga yang tadinya duduk tenang kini beringsut mundur, takut akan kemarahan sang kepala desa. Ki Arya melangkah ke depan, matanya tajam menatap Gus Ikdam. Dengan suara lantang, Ki Arya berkata, "Gus Ikdam, kau membuat rakyatku melawan. Apa sebenarnya tujuanmu?" Suasana tegang, semua orang menahan napas. Gus Ikdam berdiri, menatap Ki Arya dengan penuh ketenangan. "Ki Arya, saya tidak membuat siapapun melawan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mencintai rakyatnya seperti seorang ayah mencintai anaknya." Ki Arya tersentak mendengar jawaban itu, tetapi ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Kau bicara seolah tahu segalanya. Apa yang kau tahu tentang kepemimpinan? Tentang tanggung jawab yang berat ini?" tanyanya, mencoba mengintimidasi. Gus Ikdam mendekat dengan langkah pelan. "Saya tahu bahwa setiap tanggung jawab adalah amanah dari Allah. Dan jika kita salah menggunakannya, kita harus mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti." Wajah Ki Arya memucat. Kata-kata itu seperti menembus dinding ego yang selama ini ia bangun. Ia terdiam sesaat, tetapi egonya membuatnya berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Warga mulai berbisik-bisik, kecewa karena berharap Ki Arya akan berubah saat itu juga. Namun, Gus Ikdam meminta mereka untuk tetap sabar. Hati manusia adalah milik Allah. Kita hanya bisa berusaha, selebihnya biarkan Allah yang bekerja, katanya lembut. Di malam yang sunyi, Ki Arya kembali bergulat dengan hatinya. Ia teringat masa lalunya, ketika ia hanyalah seorang anak miskin yang bercita-cita ingin menjadi pemimpin agar bisa membantu sesama. Namun, kekuasaan dan harta perlahan mengubahnya. Ia menangis dalam kesendirian, merasa hampa meski dikelilingi kemewahan. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya menyakiti rakyatnya, tetapi juga dirinya sendiri. Subuh itu, Ki Arya mengejutkan semua orang dengan datang ke masjid tanpa pengawalnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya terlihat lelah tetapi penuh tekad. Saat melihat Gus Ikdam, ia langsung berlutut di hadapannya. "Gus, saya telah salah. Tolong ajari saya bagaimana menjadi pemimpin yang benar," katanya dengan suara bergetar. Warga yang menyaksikan adegan itu menangis haru, tak percaya bahwa kepala desa mereka yang arogan kini merendahkan dirinya. Gus Ikdam mengangkat Ki Arya dan memeluknya. "Ki Arya, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Allah Maha Pengampun. Mulailah dari sekarang untuk mencintai rakyat Anda seperti Anda mencintai diri sendiri." Ki Arya mengangguk, air matanya terus mengalir. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar di desa tersebut. Di bawah bimbingan Gus Ikdam, Ki Arya mulai memimpin dengan hati yang penuh kasih. Ia mengembalikan tanah dan hak rakyat yang sebelumnya ia rampas. Desa itu perlahan berubah menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya dengan hati yang penuh syukur, menyadari bahwa tugasnya bukan hanya mengubah keadaan, tetapi juga menyentuh hati yang selama ini terbelenggu oleh kesombongan. Setelah meninggalkan desa Ki Arya, Gus Ikdam melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat yang ia rasakan penuh misteri. Hatinya dipenuhi rasa syukur atas perubahan yang telah ia saksikan, tetapi firasat aneh membayangi.
Langkah-langkahnya, ia merasa bahwa tugasnya hampir mencapai puncaknya, seolah ada sesuatu yang besar menunggunya di ujung jalan. Perjalanan membawa Gus Ikdam ke sebuah hutan lebat yang sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan dan gemerisik dedaunan yang jatuh. Langit mulai memerah, menandakan senja yang segera tiba. Gus Ikdam memutuskan untuk berhenti di sebuah batu besar di tengah hutan. Ia menutup mata dan bermunajat kepada Allah, memohon petunjuk. Dalam keheningan itu, tiba-tiba angin berhembus kencang. Gus Ikdam membuka matanya dan melihat seorang pria berjubah putih berdiri di hadapannya. Wajahnya bercahaya, penuh wibawa, tetapi menenangkan. Gus Ikdam segera tahu siapa pria itu. Sunan Kalijaga, ucapnya lirih, suaranya bergetar antara kagum dan takjub. Sunan Kalijaga tersenyum lembut. Gus Ikdam, engkau telah menjalankan amanah ini dengan baik. Namun, perjalananmu belum selesai. Ada satu tugas terakhir yang harus kau emban, katanya dengan suara yang dalam dan penuh makna. Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya berdebar kencang. Sunan Kalijaga melanjutkan, umat ini sedang menghadapi zaman yang penuh cobaan. Akan datang masa di mana manusia lebih mencintai dunia daripada Tuhannya, lebih mementingkan nafsu daripada iman. Kau harus menjadi penerang di tengah kegelapan itu, membawa pesan kebaikan hingga ke ujung kehidupanmu. Gus Ikdam menunduk, merasakan beratnya tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Namun, bagaimana saya harus melakukannya, Kanjeng Sunan? Saya hanya manusia biasa dengan segala keterbatasan, tanya Gus Ikdam dengan suara yang penuh kerendahan hati. Sunan Kalijaga menepuk pundaknya, lalu berkata, Allah telah memberikanmu kekuatan melalui iman dan keikhlasanmu. Ingatlah, kekuatan sejati bukan terletak pada fisik, tetapi pada hati yang bersandar sepenuhnya kepadanya. Sunan Kalijaga kemudian memberikan sebuah wasiat. Jadilah pemimpin yang menghidupkan hati manusia dengan cinta kepada Allah. Sebarkan ilmu, bantu mereka yang lemah, dan jangan pernah gentar menghadapi tantangan. Jika suatu hari engkau merasa lelah, ingatlah bahwa engkau tidak sendiri. Para wali dan orang-orang saleh senantiasa mendoakanmu. Setelah memberikan wasiat itu, Sunan Kalijaga perlahan memudar, meninggalkan Gus Ikdam dalam keheningan hutan. Namun, di hati Gus Ikdam, pesan Sunan Kalijaga menggema kuat. Ia tahu bahwa perjalanannya akan semakin sulit, tetapi ia juga yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Ia bersujud di atas tanah, memohon kekuatan dan bimbingan. Saat ia bangkit dari sujudnya, malam telah tiba. Gus Ikdam melangkah keluar dari hutan dengan semangat yang baru. Di kejauhan, ia melihat cahaya kecil dari sebuah pemukiman. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi ia tidak lagi takut. Dengan wasiat yang terpatri dalam hatinya, Gus Ikdam siap menjadi pelita bagi mereka yang kehilangan arah, melanjutkan dakwahnya hingga akhir hayat. Pesan moral dari cerita di atas adalah 1. Keikhlasan dalam mengemban amanah. Gus Ikdam menunjukkan bahwa tugas besar dapat dilakukan jika dilandasi dengan keikhlasan, iman, dan keyakinan kepada Allah. Amanah yang berat menjadi ringan jika disertai ketulusan hati. 2. Kekuatan iman lebih berharga daripada kekuasaan. Kisah Ki Arya mengajarkan bahwa kekuasaan dan harta tidak berarti jika tidak digunakan untuk kebaikan. Hati yang bersih dan tunduk kepada Allah adalah sumber kekuatan sejati. 3. Pentingnya menjadi pemimpin yang adil. Seorang pemimpin harus mencintai rakyatnya seperti mencintai dirinya sendiri, melindungi mereka dari ketidakadilan, dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. 4. Perubahan selalu dimungkinkan, tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan berubah. Bahkan seseorang yang terjerumus dalam kezaliman seperti Ki Arya masih dapat kembali kepada jalan yang benar. 5. Bimbingan ilahi selalu ada. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang ikhlas berjuang di jalannya. Melalui wasiat Sunan Kalijaga, Gus Ikdam diajarkan untuk selalu bergantung kepada Allah dan meyakini bahwa pertolongannya akan datang. 6. Tugas seorang pendakwah tidak hanya menyampaikan, tapi juga menyentuh hati. Dakwah yang berhasil adalah dakwah yang mampu menggerakkan hati, seperti yang dilakukan Gus Ikdam terhadap Ki Arya dan warga desa. 7. Kesabaran dan doa adalah kunci keberhasilan. Kesabaran Gus Ikdam dalam menghadapi tantangan dan doa yang terus-menerus menjadi pelajaran bahwa usaha manusia harus selalu disertai dengan tawakal kepada Allah. 8. Cahaya kebaikan di tengah kegelapan. Dalam masa yang penuh cobaan,
Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelita bagi sesamanya, menyebarkan kebaikan, dan menginspirasi perubahan. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semata-mata untuk hiburan dan refleksi moral. Tokoh, tempat, dan kejadian dalam cerita ini sepenuhnya hasil imajinasi dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian nyata, itu adalah kebetulan semata. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.